Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun kalian berada, sehat-sehat semua ya. Well guys, di video kali ini kita akan ngelanjutin nih ya, nge-breakdown scene per scene full easter egg dari episode ketiga seri animasi X-Men 97 by Marvel Studios Marvel Animation. Jadi episode ketiga ini bener-bener mind-blowing dan episode favorit aku guys, karena berfokus sama big villain Madeline Pryor atau The Goblin Queen, cloningnya Jean Grey. Bener-bener sih episode ketiga ini seru banget guys, aku suka. Oke, langsung aja ya, kita nge-breakdown full nih dari awal sampai akhir scene per scene episode ketiga. Make sure kalian nonton full ya gengs. Oke, langsung aja gak usah bacot, here we go. Bagi kalian yang belum join grup spoiler Telegram Jokastoy, segera join ya guys. Link invite grupnya sudah aku pin di kolom komentar. Dan jangan lupa juga untuk follow official account TikTok dan Instagram Jokastoy. Oke, aku akan nge-breakdown detail banget ya scene per scene-nya, dimulai dari openingnya. Karena setiap episode ini ada scene yang berbeda ditambahkan dari opening X-Men 97 ini. Yuk kita lihat. Di scene ini kita melihat Roberto da Costa itu dikejar-kejar oleh orang-orang fanatik Friends of Humanity. Diganti ya, yang semula awalnya scene ini adalah Jubilee. Next terlihat di sini Lilandra Neramani di kapal luar angkasanya bersama Profesor Charles Xavier dan advisor atau penasihat Lilandra dari Shi'ar Empire, Araki. Ini adalah scene yang sama di episode X-Men tahun 94 animasi season 3 episode 17 Dark Phoenix Fate of the Phoenix. Sesaat sebelum Lilandra menembakkan energi kepada Jean Grey atau Dark Phoenix. Scene ini juga sama ya, ketika Jean Grey kerasukan kekuatan Dark Phoenix meledak dengan energi Phoenix yang dahsyat. Ini juga episode Dark Phoenix di tahun 94 terjadi di The Blue Area of the Moon. Keren banget ya, ngetis beberapa scene dari X-Men tahun 94 di tahun 2024. Next, scene yang ikonik adalah ciuman antara si Rogue dan juga Gambit saat bermain bola basket. Scene ini sama dengan versi komiknya antara Gambit dan Rogue. Ciuman namun ditutupi oleh tangan, tidak bisa kontak kulit dengan Rogue. Oke, itu dia tadi beberapa easter egg di opening terbaru episode ketiga ini. Episode ketiga ini berjudul Fire Mad Flash, melanjutkan episode kemarin ketika Jean Grey yang asli muncul di X-Mansion, mengejutkan Jean Grey yang selama ini berada di sekitar para X-Men. Beast sedang meneliti ya gen dari dua Jean ini, siapa nih yang paling tua gennya. Jean Grey yang ini nge-screening pikiran Jean yang baru datang, melihat ke dalam pikirannya yang sangat penuh. Ada banyak memori Jean yang lalu ya, termasuk scene ini menampilkan memori ketika Jean mengenakan kostum klasik X-Men-nya berhadapan dengan Lilandra di episode Dark Phoenix. Memori menikah Jean dan Scott, serta memori-memori lainnya di mana pertama kali si Jane ini terbangun dari basement tempat Mr. Sinister tempat ia ditangkap. Jean pun berhasil kabur dari laboratorium Mr. Sinister dan menuju ke X-Mansion untuk menyelamatkan dirinya. Ini Jean yang baru datang ini ya teman-teman, bukan Jean yang berada di X-Mansion selama ini. Tiba-tiba pikiran Jean Grey pun sakit ketika melihat kilasan Mr. Sinister dan terlihat batu rubi merah di kepalanya. Sebelum lanjut ke scene berikutnya, aku mau jelasin kepada kalian, sejak kapan sih Jean Grey ini ditukar atau di switch ya antara yang palsu dan yang original? Oke, kita kembali ke seri animasi X-Men tahun 94, di mana pernah dua kali Jean Grey ini diculik di season keempat dan season kelima. Pada saat itu Jean Grey atau para telepati diculik ya oleh Apocalypse di season keempat, dan di season kelima ada penculikan juga oleh ras alien artificial intelligence Palang, menculik sebagian besar mutant termasuk Jean juga. Nah, mungkin di antara dua season ini ada nih kesempatan Mr. Sinister untuk mengambil gennya si Jean Grey yang asli dan mengeksperimenkannya. Masalah kapan dan season berapa Jean Grey ini digantikan oleh Jean Grey versi palsu itu nggak pernah dibahas ya. Jadi ini tebak-tebakan kita aja dan jadiin easter egg kita aja ya gengs. Oke, lanjut lagi. Semua anggota X-Men bingung dari mana asal si Jean Grey yang versi ini. Morph pun berkata ia juga bingung dan berubah menjadi Spiral, salah satu villain favorit aku ya gengs. Morph menamai Jean Grey Jendo. Jendo ini sebutan di Amerika Serikat bagi jasad yang gak ada identitas. Melalui eksperimen genetik sinar gamma Beast, diketahui bahwa ternyata Jean Grey yang baru datang ini adalah Jean Grey yang asli dengan usia yang sesuai dan yang lebih tua daripada Jean Grey yang selama ini bersama mereka
terlihat genetiknya lebih muda dan tidak tepat. Itu artinya Jean Grey yang selama ini bersama mereka adalah klon. Jean Grey nggak bisa menerima hal ini. Dia nggak mau dipanggil kloningan. Tapi kalau kalian perhatikan skin tone atau warna kulit antara Jean Grey yang baru datang dan Jean Grey yang dari tadi sini agak lebih gelap Jean Grey yang baru datang. Artinya kan lebih lama hidup Jean Grey yang baru datang yang terpapar sinar matahari. Semua anggota X-Men pun jadi menaruh curiga kepada Jean Grey, membuatnya menangis dan berkata kalau Storm pasti akan mempercayainya. Ia kembali ke kamarnya, membawa anak bayinya si Nathan itu bersamanya di dekapannya. Ia dikejutkan dengan suara mengerikan Mr. Sinister dari sebuah telepon yang mengungkapkan jati diri asli Jean Grey yang ini memang adalah seorang kloningan. Di laboratorium Hank McCoy, ia sedang memperbaiki gelang waktunya Lucas Bishop. Lucas Bishop ini dari masa depan, timeline berbeda, lebih tepatnya kalau di komik dari Earth 1191 bukan Earth utama Marvel. Jadi ia ini traveling waktu secara tidak sengaja dan malah join ke X-Men team membantu mereka. Scott pun bertanya kepada Bishop apakah kejadian ini terjadi di masa depan. Bishop berkata bahwa masa depan itu bukanlah buku sejarah. Bishop berkata bahwa waktu itu selalu dituliskan, membalik halaman, menulis ulang sesuatu, rewrite the story, melompat maju, mundur kembali. Pokoknya apa yang di-describing si Bishop ini tentang time travel, timeline, ini sama dengan yang dialami oleh Loki di series Loki season kedua ketika dia menjadi God of Stories, God of Multiverse Loki. Jadi di sini Marvel berusaha untuk sedikit ngikutin pakem mengenai time travel dan timeline, bagaimana itu bekerja di versi MCU. Mendengar penjelasan Bishop, Beast pun teringat bahwa ia tahu siapa yang buat kloningan Jean itu. Ialah makhluk yang sangat jahat. Siapa lagi kalau bukan Mr. Sinister. Di sini ada Easter egg ya. Kalian lihat di sini Beast itu seperti sedang meneliti sedikit kikisan batu berwarna orange. Kalau versi komik ini adalah time stone, karena time stone versi komik itu berwarna oranye ya, time gems. Ini digunakan kemungkinan oleh Bishop untuk traveling waktu. Jean pun mendengar apa yang dikatakan Mr. Sinister di kamarnya sambil mendekap Nathan. Mr. Sinister pun berkata bahwa ia menginginkan Nathan, anaknya si Jean dan juga Scott ini. Sinister menciptakan Jean agar cita-citanya tercapai. Jean yang mendengar fakta itu pun langsung kena mental ya gengs. Gak percaya kalau selama ini dialah yang kloningan. Sinister pun membujuk Jean untuk ikut kepadanya karena Jean adalah miliknya. Tubuh dan setiap sel Jean itu miliknya, karena yang membuat kloningan itu ya si Mr. Sinister dan dia membutuhkan Nathan. Jean pun langsung diberikan ingatan oleh Mr. Sinister bagaimana cara ia mengkloning dua Jean Grey ini dan menanamkan batu rubi merah untuk mengendalikan pikiran Jean Grey ini ya teman-teman. Padahal dia tidak ingin menuruti keinginan Mr. Sinister. Ia pun akhirnya melepaskan kekuatan jahat terkontrol dengan batu rubi merah yang penuh kekuatan negatif itu. Jean Grey pun menghancurkan kamarnya dan bertransformasi menjadi Goblin Queen. Transformasi Jean Grey ini keren banget ya guys, ditambah dengan kekuatan telepatik hijaunya itu. Hal ini bukan hal yang mengejutkan karena di versi komik ibu aslinya Nathan Summer itu adalah Madelyne Pryor atau The Goblin Queen ya guys. Jadi ini bukan sesuatu yang baru sih, tapi epic banget sih scene-nya yang ini ya. Suka banget aku. Setelah berubah menjadi Goblin Queen, ia pun menggunakan kekuatan telepatiknya untuk menciptakan Inferno atau neraka, mempermainkan pikiran para anggota X-Men di X-Mansion. Yang pertama yang kena itu adalah si Morph, di mana ia melihat keinginan terbesarnya, yaitu ia ini suka dengan si Logan atau Wolverine. Morph ini identifikasinya non-binary, jadi dia bisa suka laki-laki atau perempuan. Tapi itu hanya permainan pikirannya si Jean aja ya gengs. Gambit beda lagi nih. Ia melihat Rogue dan juga Magneto yang sedang bermesraan. Rogue di sini mengenakan pakaian Savage Land. Berikut pun dengan Magneto juga membuatnya shock gitu teman-teman ya. Melihat apa yang ia lihat, Rogue orang yang dicintainya selingkuh. Sedangkan Roberto serta Jubilee itu diserang oleh makhluk yang menyerupai ibunya si Roberto ya. Di sini kita bisa melihat cameo dari Peter Parker dan Gwen Stacy di dalam TV versi animasi 90-an. Cyclops serta Bishop juga diserang oleh monster-monster yang diciptakan oleh Goblin Queen untuk menyerang mereka ya, termasuk Bishop yang melihat kilasan dari Dazzler yang ia tinggalkan gitu gengs. Jadi mereka semua ini mentalnya dirusak gitu ya oleh kekuatan telepatik dari Goblin Queen. Tak terkecuali Beast juga kena gengs. Goblin Queen pun membuka portal menuju neraka atau Inferno. Cyclops, Gambit,
Bishop, Morph, Beast, Logan, Roberto, Jubilee semuanya masuk ke portal ke neraka tersebut menuju Inferno. Ini sebenarnya mengacu kepada event komik 1980 yaitu X-Men Inferno, di mana Madeline Pryor membuat perjanjian dengan iblis untuk membuka portal sehingga demon dan para iblis itu bisa menginvasi planet bumi. Disinilah Madeline menamai dirinya Goblin Queen ketika dia bisa memanggil makhluk-makhluk neraka goblin, monster dan sebagainya gitu ya untuk menyerang planet bumi di event X-Men Inferno. Karakter Magic atau Illyana Rasputin juga bertanggung jawab dalam membuka gerbang ini ya, dengan limbonya itu agar permanen dibantu dengan kekuatannya si Madeline. Jadi sama-samalah dua karakter ini ya dalam event X-Men Inferno invasi para demon. Nah, aku suka banget ya di scene ini para X-Men dibawa ke dimensi Hell atau neraka Inferno untuk menyerang para monster-monster dan juga iblis-iblis dari Inferno neraka ini. Aku suka banget nih ya bagaimana X-Men 97 ingin mengadaptasi versi komiknya dengan scene yang epic ini. Aku suka banget gengs. Apalagi ketika Bishop mendapatkan kekuatan laser Cyclops dan menghancurkan semua monster. Mereka pun dikejutkan dengan munculnya robot raksasa Sentinel tengkorak yang berusaha menyerang mereka. Untung datang Jean Grey dengan kekuatan telepatiknya menghancurkan permainan pikiran Goblin Queen dan memindahkan mereka ke alam dunia lagi dari alam neraka Inferno. Madeline pun muncul di hadapan mereka dan official menamai dirinya The Goblin Queen. Ia pun pergi menuju tempat Mr. Sinister dan membawa bayinya Nathan. Rogue dan Magneto baru datang ke X-Mansion terkejut melihat penyerangan dari Goblin Queen. Morph pun berkata bahwa semua ini ulah Sinister, ilmuwan dari tahun 1800 yang suka mengambil kekuatan mutant lain membuatnya hidup abadi gitu. Magneto kesal dan membuat rencana untuk menyerang langsung ke tempat si Mr. Sinister. Mereka pun berencana untuk langsung menyerang Mr. Sinister di kediamannya. Akhirnya Mr. Sinister mendapatkan bayi Scott Summer dan Jean Grey yaitu si Nathan. Ia pun langsung memasukkannya ke dalam tabung untuk mengeksperimenkannya lagi. Bagi kalian yang nggak tahu, Mr. Sinister ini udah sering banget muncul sebagai villainnya di animasi X-Men 90-an dan pernah juga di-tease akan muncul di versi film X-Men Fox Universe. The New Mutants Essex Corporation itu punyanya Mr. Sinister. Harusnya kalau dilanjut film The New Mutant itu Mr. Sinister akan muncul sebagai villain terbaru, tapi di-cut dan dihentikan ya Project X-Men Fox ini setelah akuisisi Disney. Magneto, Cyclops, Bishop serta Morph datang mengepung untuk menyerang Mr. Sinister. Mereka harus menghadapi Madeline atau Goblin Queen dulu. Di sini Madeline sudah kerasukan ya. Dia udah dikendalikan pikiran, udah jahat banget gitu ya. Semuanya dia serang ya gengs ya, termasuk Scott, Morph dan Magneto serta Bishop juga. Morph pun berubah menjadi Illyana Rasputin untuk menyerang Goblin Queen. Namun gagal, Goblin Queen malah mengendalikan pikiran Illyana atau Morph, membuatnya berubah menjadi versi mengerikan Illyana Rasputin yaitu Dark Chill. Ini versi demon, versi iblisnya si Illyana. Nah ini nih yang aku kasih tahu di awal tadi ya, bahwa sebenarnya Goblin Queen ini sama Illyana Rasputin dalam event komik X-Men Inferno, invasi para monster iblis dari neraka ke planet bumi itu sangat terkoneksi karena yang membawa monster-monster itu ialah portal limbonya si Illyana. Nah jadi ini mereka ngetis lagi ya teman-teman. Jadi ada alasannya kenapa Morph berubah jadi Illyana di sini ini ya. Jadi bukan random aja dia pilih Illyana Rasputin. Karena di komik event Inferno yang membuka portal invasi para demon itu adalah si Illyana yang sudah dikendalikan. Illyana berkata I am power, sama seperti apa yang dikatakannya di komik. Dark Chill pun menyerang Bishop. Goblin Queen pun tertawa bahagia, namun ia langsung dilempar besi oleh Magneto. Terjadi pertarungan antara Magneto dengan Madeline di sini, tetapi Madeline tetap unggul. Magneto pun berdarah-darah ya terkena serangannya Madeline. Madeline juga berdarah ketika ditembak laser oleh Cyclops. Madeline pun berusaha untuk menyakiti Cyclops, tapi untungnya Jean Grey ditenangkan oleh Logan dan ia bisa mengendalikan pikirannya lagi ya, mendeteksi kemana arahnya lokasi Mr. Sinister dan Madeline. Jean Grey segera menyelamatkan Cyclops dan yang lainnya menggunakan kekuatan telepatik astral projectionnya. Ini keren banget sih ya. Segera Jean Grey mengambil alih pikiran Goblin Queen dan menunjukkan origin sejatinya dari Jean Grey yang dulu adalah
Phoenix dan terkena paparan Phoenix Force. Jin yang sudah geram dengan apa yang dilakukan Goblin Guin menunjukkan masa lalu masa kecil mereka, di mana Profesor X datang untuk menyelamatkannya. Di sini Jin kecil memegang boneka Cyclops atau monster bermata satu, menunjukkan bahwa cinta sejatinya itu ya Scott Summer atau Cyclops. Goblin Guin masih gegabah. Ia menunjukkan fragment atau kilasan pecahan memori ingatannya kepada Jean Grey agar ia tahu yang mana. Yang kiri adalah anggota X-Men First Class, yang kanan adalah sampul komik Dark Phoenix ketika Jean mati di event komik Dark Phoenix. Goblin Guin masih menyerang Jean Grey hingga sampai Jean Grey itu memberikan ingatan tentang kelahiran Nathan Summer. Jadi kalau aku bisa lihat itu scene berbagi memori atau berbagi ingatan antara si Guin Goblin serta Jean Grey. Kehidupan Jean Grey yang tidak dijalani Goblin Guin dan kehidupan yang dijalani Goblin Guin tidak dijalani Jean Grey. Nah, jadi mereka sharing memori biar mereka saling utuh gitu ya guys. Karena kan mereka sama-sama saling menggantikan satu dengan yang lainnya, sehingga memori mereka nggak utuh atau full. Nah, di scene ini akhirnya Jean Grey yang lama mendapatkan ingatan, termasuk ketika persalinan si Nathan Summer itu walaupun bukan dia yang melahirkan, tetapi ia mendapatkan ingatan dan rasanya juga. Begitupun Goblin Guin yang diberikan ingatan masa kecilnya si Jean Grey. Jadi mereka ini sharing memori gitu guys, sehingga ingatan mereka akan utuh dan tidak terpecah-pecah lagi. Memori terindah dalam hidupnya Goblin Guin gak akan pernah diambil oleh si Jean Grey. Mereka hanya sharing aja. Alhasil Goblin Guin pun terbebas dari pengaruh sinister dan menjadi baik kembali ya teman-teman, membantu Scott untuk menyelamatkan Nathan Summer dari Mr. Sinister. Mereka berhasil menyelamatkan bayi Nathan. Namun bayi Nathan terinfeksi virus tekno-organik yang pengobatannya itu nggak ada di era atau zaman ini, membuat putus asa Goblin Guin serta Scott Summer. Jean Grey meminta Bishop untuk membawa Nathan bersama dirinya ke masa depan karena gelang waktunya itu udah selesai diperbaiki oleh Beast. Scott menolak ya, karena dia nggak mau kehilangan anaknya lagi. Namun bagaimanapun harus dilakukan karena pengobatan di era di masa depan akan bisa menyelamatkan bayi Nathan. Akhirnya menggunakan gelang waktu, Bishop membawa bayi Nathan menuju ke masa depan menggunakan portal waktu. Namun sebelumnya Goblin Guin itu sudah menanamkan pikiran kepada bayi Nathan tentang ibu dan ayahnya, yaitu dirinya serta Scott. Ia sangat mencintai dan menyayangi Nathan. Akhirnya Bishop pun pergi menuju portal waktu dan membawa Nathan dan dirinya kembali ke timeline Earth-nya di masa depan. Akhirnya Goblin Guin pun meninggalkan X-Mansion untuk memulai hidup baru. Ia hendak dihentikan oleh Jean Grey. Namun Madeline Pryor berkata ingin memiliki masa depan gitu ya, karena mereka nggak tahu kapan mereka di switch atau ditukar, siapa yang jadi Phoenix, siapa yang menikahi Scott. Jadi ya begitu, tapi mereka udah sharing memori bareng gitu ya ingatannya. Jadi baik Jean maupun Madeline memiliki ingatan yang sama. Akhirnya Madeline pun pergi dengan damai dan official merubah namanya menjadi Madeline Pryor, bukan Jean Grey lagi guys. Bagi kalian yang mungkin penasaran nanti Madeline ini sama siapa, kalau di komiknya Madeline nanti ketemu dengan saudaranya Scott Summer yaitu Alex Summer atau si Havoc. Di sinilah mereka mulai jatuh cinta ya, Madeline serta Havoc. Scott pun hanya bisa memandang foto keluarganya antara Madeline serta Nathan aja. Ia kehilangan keduanya dan akhirnya memperbaiki hubungannya kembali dengan Jean Grey yang asli. Dan episode ketiga ini pun berakhir ditutup dengan ending Storm yang sedang berada di sebuah bar bertemu dengan Forge, yang nantinya Forge ini akan membangun sebuah alat atau mesin berteknologi tinggi untuk mengembalikan kekuatan Storm yang sempat hilang di episode 2 kemarin. Di sini Storm menggunakan pakaian punk gothic emo-nya itu warna hitam, ikonik komik X-Men ya. Ini pakaian yang dipakai Storm atau Ororo di versi komik ketika ia kehilangan kekuatannya dan bertemu dengan Forge. Di versi komik Uncanny X-Men Life Dead Storm diceritakan bahwa sebenarnya alat yang membuat Storm kehilangan kekuatannya itu adalah alat yang diciptakan oleh Forge. Nah, di sini Forge juga lah nantinya akan menciptakan alat untuk mengembalikan kekuatannya si Ororo, membuat Storm malah jatuh cinta dengan Forge. Itu sih versi komik. Nah, nggak tahu nanti di episode berikutnya bener nggak bahwa teknologi tembakan Sentinel yang dibuat oleh Friends of Humanity di episode 1 episode 2 yang ditembakkan ke Storm ini buatan Forge atau bukan nih, sesuai komik apa enggak ya. Oke, akhirnya episode ketiga ini pun berakhir. Itu dia tadi, ada Easter egg dan full ya scene per scene untuk kalian semuanya. Sekaligus aku menceritakan alur ceritanya juga ya, biar tambah masuk breakdown Easter egg-nya teman-teman. Semoga bisa menambah informasi dan membantu kalian semuanya. Thank you for watching my videos. Bye bye and see you next time.